Halo teman-teman sekalian, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda ya teman-teman sekalian. Asik kembali hari untuk memberikan update dan informasi ke hadapan Anda. Saya bacakan terlebih dahulu. BRICS Summit, we all know that they will announce their payment system based on blockchain technology. This reminds me of 2009 when Bitcoin brought the concept of blockchain to the world. And then exactly 15 years later, BRICS did the same thing. The thing is that this time everything was prepared very carefully. This announcement is like an implicit acknowledgement of the real value of blockchain for the financial system in particular and real life of the world in general. Let's see how the world will receive it. And because this event is the premise for a series of other important events to happen in the future. Only when the world begins to understand the application of blockchain, Pi-network technology will appear and be recognized for its true value. Jadi teman-teman sekalian, KTT BRICS, kita semua tahu bahwa mereka akan mengumumkan sistem pembayaran mereka berdasarkan teknologi blockchain. Hal ini mengingatkan saya atau mengingatkan kita semua juga ya, pada tahun 2009 ya, 2009 ketika Bitcoin atau BTC memperkenalkan konsep blockchain ke dunia, dan tepat 15 tahun kemudian BRICS melakukan hal yang sama ya. Pada saat ini BRICS melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah kali ini semua dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Ya, pengumuman ini seperti pengakuan implisit atas nilai sebenarnya dari blockchain bagi sistem keuangan dunia pada khususnya dan kehidupan nyata dunia pada umumnya. Mari kita lihat bagaimana dunia akan menerimanya, karena peristiwa ini merupakan prasyarat bagi serangkaian peristiwa penting lainnya yang akan terjadi di masa mendatang. Hanya ketika dunia mulai memahami penerapan blockchain, teknologi Pi-network akan muncul dan diakui nilai sebenarnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini KTT BRICS sedang berlangsung ya, atau akan berlangsung pada bulan ini ya di Rusia kalau tidak salah. Rencananya akan dilangsungkan. Financial flows are distributed among a certain number of participants and are not concentrated in the hands of central operators. This reduces the risk of system failures, increases the stability and transparency of working condition. Jadi teman-teman sekalian, ini dia 2009 lalu juga BRICS yang melakukan istilahnya mengingatkan ya. Semula mereka akan mengumumkan sistem pembayaran mereka berdasarkan teknologi blockchain. Ya, hal ini mengingatkan kita pada tahun 2009 ketika Bitcoin memperkenalkan konsep blockchain ke dunia, dan tepat 15 tahun kemudian BRICS melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kayaknya ini sudah ya menjadi istilahnya takdir ya, bahwa 2009 lalu ketika Bitcoin memperkenalkan konsep blockchain ke dunia. Nah, sekarang 15 tahun kemudian bertepatan dengan peluncuran Pi-network, itu BRICS melakukan hal yang sama ya, mengadakan KTT BRICS ya. Masalahnya kali ini mereka persiapkannya dengan hati-hati ya, karena mereka ingin menerapkan konsep blockchain itu ke dalam sistem keuangan dunia ya, sehingga ini dipersiapkan dengan hati-hati. Dan kalau misalnya jadi ya, di bawah kita lihat hanya ketika dunia mulai memahami penerapan blockchain, ketika dunia mulai mengadopsi penerapan blockchain dalam sistem keuangannya, maka teknologi Pi-network akan muncul dan diakui sebenarnya, karena memang hanya Pi-network satu-satunya koin kripto dan blockchain yang memang memenuhi kriteria itu. Bitcoin tidak bisa karena volatilitasnya dia sangat tinggi ya. Kadang dia mau naik ya naik tinggi sekali harganya, tetapi kalau dia mau jatuh ya jatuh langsung drop ke dasar.
ya. Dan itu yang sangat dikhawatirkan oleh para investor, ya, karena investor bisa kehilangan aset uang mereka yang miliaran dolar itu hanya dalam semalam, hanya dalam hitungan jam. Kalau volatilitasnya tinggi seperti Bitcoin, Ethereum dan lain. Sehingga dari semua itu hanya Pi Network satu-satunya koin cryptocurrency dan blockchain yang memenuhi syarat, karena memang dirancang untuk istilahnya menjadi semacam stable coin, ya, nilai harganya itu tidak cenderung untuk naik tinggi atau tidak cenderung untuk turun pun tidak turun drastis, sehingga para investor itu bisa dengan nyaman, ya, berada di dalam lingkungan dunia cryptocurrency dan blockchain, berada di dalam lingkungan dunia investasi dan perbankan, ya. Jadi seperti itu. Hanya Pi Network yang memenuhi syarat itu, ya. Oke, semoga informasi ini bisa menambah referensi informasi untuk Anda teruskan ke berbagai grup-grup edukasi, ya. Jangan lupa beri dukungan selalu untuk channel ini. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.